Pastor Kim, ini adalah kehormatan bagi kami untuk bisa menyambut Anda lagi di Antioch, Sydney ini. Bagaimana kabarmu di Fayetteville di Georgia? Saya sangat merasa terhormat untuk bisa kembali bersama dengan kalian. Semua hal sedang berjalan dengan sangat menakjubkan di sini. Saya nggak tahan saking baiknya. Amin. Jadi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Itu sangat indah. Ini sekali kehormatan bagi kami untuk bisa menyambut Anda di sini. Dan kami siap hati untuk menerima firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan. Dan kami percaya itu pasti ada suatu urapan yang luar biasa. Dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan kami mau juga untuk mengaplikasikannya. Semua yang menonton di tempat ini, jika Anda menonton sekarang, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Dan kita akan mulai dengan doa dan membiarkan waktu ini bagi Kim untuk membagikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk urapan-Mu, untuk apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib tersebut. Dan kami percaya kuasa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian akan bekerja dalam diri tiap-tiap manusia yang ada yang mendengarkan firman ini. Dan kami percaya akan ada mujizat terjadi. Dan kami berikan kemuliaan dan berikan semua kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau urapi Pastor Kim untuk membagikan firman-Mu, firman kebenaran-Mu. Dan biarlah kerajaan-Mu datang. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Pastor Kim, jemaat kami sangat menyukai saat Anda membagikan firman Tuhan ini. Jadi sekarang ini ada waktumu untuk membagikan firman-Nya. Silakan. Kamu tahu, saya sangat suka bahwa saya pikir semua dari kita di seluruh dunia ini sedang berbicara tentang berkemenangan, menjadi seseorang yang berkemenangan. Apa itu artinya menjadi pemenang? Dan saya pikir kalau ada satu hal yang sedang diajarkan di tahun ini adalah kita itu lebih kuat dari yang kita pikirkan. Kita semua telah menyentuh jubahnya Tuhan di situ dan kita sudah belajar siapa dia ini. Dan saya mau membagikan beberapa pelajaran-pelajaran yang saya rasa setiap dari kita akan bisa kembali ke sini dan belajar lagi. Karena saya akan membagikan beberapa bukti dari apa yang Tuhan Yesus telah firmankan tentang kita, tentang Anda. Gak peduli Anda ada di mana sekarang, bahwa Tuhan tetap ada lebih dekat dari saudara terdekatmu bersama denganmu. Dan kalau Anda menemukan diri Anda di dalam satu situasi yang Anda gak bayangkan sebelumnya akan ada di sini, mungkin ada seseorang yang jalan keluar dari hidup Anda, tetapi Tuhan sedang jalan masuk ke dalam hidup Anda. Dan kebanyakan kali di dalam hidup berkemenangan itu kita harus membiarkan Tuhan menutup beberapa pintu walaupun sakit, walaupun tidak nyaman. Tuhan menutup pintu itu, dan ketimbang Anda melakukan sesuatu yang Anda biasanya lakukan dan mencoba membuka pintu-pintu yang sedang ditutup itu, dan Anda sedang memaksakan sebenarnya situasi yang sudah mati, tetapi Anda sekarang di sini memutuskan untuk berkemenangan, dalam arti Anda telah memilih untuk percaya kepada Tuhan walaupun Anda tidak melihat dia atau mungkin nggak merasa dia ada di sini. Mungkin kita bertanya dan orang-orang pun bertanya kepada saya, di mana Tuhan di sini, di mana Tuhan di situasi ini. Dan ada hal-hal yang kita akan lalui dalam hidup dan kita mungkin nggak akan mengerti. Ada musim-musim, tahun ini telah menunjukkan kepada kita bahwa akan ada hal-hal yang kita nggak siap untuk lawan. Akan ada hal-hal yang kita nggak bisa rencanakan. Dan ini mungkin adalah tahun terburuk untuk orang-orang yang ada OCD. Dan ini membebaskan mereka karena mereka sudah merencanakan hal-hal ini itu. Dan Tuhan di sini ketawa dan bilang di sini, biarkan saya tunjukkan kamu kemana saya akan tarik kamu. Dan kita belajar di tahun ini. Dan kamu akan belajar sepanjang hidupmu. Kalau ada satu area yang menghentikan banyakkan dari kita, adalah kita memiliki ekspektasi akan apa yang dalam pikiran kita itu, hal itu harusnya menjadi seperti apa. Dan kita punya ekspektasi akan gereja Antioquia itu harusnya seperti apa, atau bagaimana pernikahan kita harusnya menjadi seperti apa, bagaimana karir kita harusnya menjadi seperti apa, bagaimana harusnya anak kita seperti apa. Dan kita punya ide karena masyarakat itu mendorong, telah menggambarkan rencana-rencana ini untuk kita melalui sosial media. Dan mereka bilang kita harusnya bisa memiliki bayi, terus kita langsung bisa hilang berat badan seperti itu aja karena orang Kardashian itu melakukan seperti itu. Dan kita memiliki hukum-hukum, aturan-aturan, dan kita dibatasi oleh hukuman ini yang bukan hukum dari Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sesuatu yang lebih besar dari Tuhan dalam hidup kita. Dan kebanyakan kali kita menemukan diri kita itu nyangkut dalam satu musim
dan membiarkan musim ini mendefinisikan hidup kita sepanjang hidup, dan kita nyangkut di satu tempat karena kita memiliki satu ekspektasi akan seperti apa harusnya hidup itu, dan sekarang kelihatannya nggak seperti itu, dan kita menjadi sedih, dan tiba-tiba kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan karena apa yang kita telah rencanakan udah benar-benar hilang di sana, ya kan? Udah berantakan, udah pernikahannya sudah berakhir, anak-anaknya udah jauh terhilang, dan orang yang kita cinta itu meninggal. Di mana Tuhan di sini? Kamu tahu nggak apa yang aku beritahu kepada diriku sendiri? Yaitu adalah hidup itu akan memberikan kita hal-hal, dan saya membayangkan seperti ada satu kotak imajinasi di sini, dan dalam kotak itu adalah hal-hal yang saya nggak mengerti, tetapi Tuhan, saya akan terus mempercayai Engkau. Dan itu membuat saya berada dalam satu titik di mana saya bisa terus maju dan gak marah, ya kan? Karena guru, dan saya memberitahu diri saya ini juga, karena guru itu selalu diam pada masa ujian. Dan kalau Anda sedang berbicara kepada Tuhan dan gak kedengaran apa-apa, karena Tuhan sedang membawa Anda ke dalam level berikutnya, dan Dia mau Anda belajar untuk bersandar kepada Dia. Dia mau Anda membiarkan suara-suara itu dan hal-hal yang berisik itu ada mengelilingi Anda. Dan saya pikir banyak sekali dari hal-hal ini yang terjadi kepada kita, dan Dia menenangkan suara itu, Dia mendiamkan suara-suara itu, dan Dia membawa kita ke dalam satu tempat di mana kita bisa reset. Dan kalau kita lihat di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14, di sini dibilang Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, ya kan? Di sini artinya saya akan bertumbuh dalam kebaikanmu. Saya sedang bertumbuh di dalam kebaikanmu, dan kita harus berubah. Apa yang kita bilang, apa yang kita deklarasikan, dan bahkan mari kita lihat di Ulangan 28 ayat 13. Mari kita lihat di sini. Harusnya saya membawa Alkitab buku di sini. Saya sedang sering sekali baca Alkitab buku belakangan ini. Mari kita lihat di sini di Ulangan. Mari semuanya buka Alkitabmu sekarang di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Di sini saya akan coba kita jabarkan di sini, dan saya akan mengajarkan bagaimana deklarasi-deklarasi ini bisa mengubah hidup kita. Dan di ayat 13 sampai 14 di sini dibilang Tuhan akan mengangkat engkau. Mari kita di sini semuanya ada pemenang. Dan kita lihat, kalau saya lihat di bahasa Inggris di New King James Version, dan di sini dibilang Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dengarkan semuanya, ini adalah kamu, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya kan? Di sini dibilang apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan Tuhan bilang di sini intinya Tuhan akan menjadikan Anda kepala dan bukan ekor. Artinya Anda sudah menjadi pemenang sebelum bahkan Anda ada di sini sekarang. Sebelum Anda datang ke dalam kebaktian ini, dan Anda sedang menyaksikan semua ini. Semua kita bersama di sini. Bukan hanya gerejamu, bukan hanya Antioquia, tetapi semua satu dunia ini, seluruh dunia, karena gereja sudah menjadi sangat besar sekarang. Dan kalau Anda menyaksikan ini sekarang, satu orang selamatkan 1.000 orang, 2 orang selamatkan 10.000 orang. Kita semua adalah kepala dan bukan ekor. Jadi kita harus mendeklarasikan ini ke dalam hidup kita sendiri masing-masing, bahwa di sini artinya kita sedang bertumbuh dalam kebaikan Tuhan, kita sedang bertumbuh dalam kebaikan Tuhan, dalam Tuhan. Dan tangan Tuhan akan secara nyata bisa didefinisikan, bisa dilihat bekerja di dalam hidup kita. Itu yang harus kita deklarasikan dalam hidup kita sekarang. Dan kalau kita lihat juga di Bilangan 14 ayat 24 di sini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan artinya di sini adalah walaupun Anda bukan orang yang terpilih, bukan orang-orang yang terpilih, Tuhan di sini dibilang kalau Anda terus memiliki hati yang benar. Ayat ini adalah untuk Anda, untuk kalian yang merasa kalian adalah kambing hitam dalam keluarga, orang yang tidak dianggap sah atau nyata, dan Anda nggak dapat warisan, orang tua merasakan saya adalah kecelakaan, bukan saya yang terpilih.
Dan Tuhan di sini bilang kalau Anda terus memiliki hati yang benar untuk Dia, Anda akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu artinya bagi kita untuk melepaskan perasaan kita dan kembali ke dalam pemulihan itu. Mari kita melepaskan perasaan itu dan kembali kepada pemulihan itu. Karena deklarasi yang saya akan tinggalkan kepadamu hari ini bahwa Anda adalah kepala dan bukan ekor. Dan gak peduli apapun latar belakang Anda, gak peduli kalau bapak Anda adalah pendeta atau bukan, gak peduli kalau ibu Anda adalah orang yang sudah terselamatkan atau adalah penjaga toko bar, Anda telah dipilih Tuhan dan nama Tuhan telah dicetak dalam diri Anda, dan Anda telah diciptakan oleh Tuhan di hari di mana Anda lahir. Kapanpun itu ulang tahun Anda telah keluar dari rahim ibumu. Dokter-dokternya sampai wow. Dan Anda ada tujuan, ada panggilan untuk mengubah negara-negara, untuk menjadi seseorang yang gak gampang menyerah tapi akan terus bangkit kembali. Apalagi yang akan dideklarasikan di dalam hidupmu. Anda adalah pemenang. Anda akan menjadi pemenang. Anda akan menjadi pemilik, bukan hanya peminjam. Inilah satu hal lagi yang saya akan deklarasikan kepada diri Anda, bahwa tahun ini Anda akan kembali dengan lebih, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, akan di atas bukan di bawah. Anda akan memberi pinjaman bukan meminjam. Anda adalah pemilik bukan peminjam. Dan saya percaya gerejamu akan menjadi penuh dengan orang-orang yang memiliki rumah, penuh dengan orang-orang CEO. Anda akan menjadi orang pertama dalam keluarga Anda yang lulus kuliah. Anda akan menjadi seseorang pertama di keluarga yang menulis buku, yang akan berada di batu paling bawah, tetapi Anda akan temukan bahwa batunya itu Yesus ada di sana, dan Anda akan bangkit kembali ke atas, bahkan seperti Anda nggak pernah ada di bawah sebelumnya. Anda akan menjadi pemilik dan bukan peminjam. Anda akan memiliki tanah, Anda akan memiliki properti, Anda akan memiliki gedung-gedung dan aset-aset dan warisan-warisan. Di Lukas 16 ayat 10 di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan inilah Tuhan bilang kepada Anda, Dia yang setia dalam hal-hal kecil dan di dalam perkara-perkara besar pun yang Tuhan telah berikan. Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan, saya tahu saya mungkin sedang bergumul di tahun ini, tetapi saya nggak akan menyerah. Saya akan terus memberikan perpuluhan saya akan memberikan terus 10% itu. Saya akan terus menabur dalam tanah yang subur ini, yang sedang menjangkau dunia. Saya akan terus melakukan bagian saya. Saya nggak akan ke ranjang saya dan berpikir hidup saya telah berakhir karena semua tabungan saya telah habis. Saya harus mengakses dana pensiun saya nggak ada pekerjaan. Jangan berpikir seperti ini lagi. Mari kita deklarasikan dengan nubuatan bahwa Anda akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan bukan hanya Anda akan menjadi pemenang, Anda nggak akan menjadi peminjam. Anda nggak akan hanya meminjam rumah, Anda nggak akan hanya tinggal bersama orang tua Anda dan anak Anda. Anda akan memiliki, Anda akan mempunyai, bahwa kekayaan-kekayaan orang jahat itu ditabungkan untukmu. Jadi ada lagi di sini, Anda akan menjadi sehat. Saya bernubuat untuk Anda, di atas Anda sekarang, bahwa Anda akan menjadi sehat dan Anda akan menjadi penuh di dalam segala aspek, di dalam pikiran Anda, dalam badan Anda, di dalam jiwa Anda, dan dalam raga Anda. Semua bagian dari diri Anda akan menjadi sehat. Seluruh jiwa raga Anda telah dilindungi. Anak-anak Anda dilindungi. Anak-anaknya anak-anak Anda telah dilindungi. Anda dilindungi oleh darah Tuhan Yesus. Anda terima malam hari ini. Saya terima. Saya ambil bagian dari perjamuan kudus, dari darah Tuhan yang tertumpah untuk diri saya. Kenapa? Karena Dia adalah bagianmu. Dialah yang melengkapimu. Dia yang menjagamu. Dia menjagamu. Ketahuilah bahwa engkau adalah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Sebagai seseorang yang menyaksikan ini, Anda mungkin merasa ingin bunuh diri, Anda putus asa, Anda sendiri. Kalau Anda sedang ada di sana, saya mau melepaskan Anda dari situ, karena Anda akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini belum berakhir untuk Anda. Saya dengar dari Tuhan, jangan melihat sisi natural atau situasi naturalmu dan mulai buka matamu akan hal-hal yang supernatural. Dan saya mau bernubuat di atas kamu bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk orang-orang yang lebih rohani dari saya, ini untuk orang-orang yang gak pernah membuat kesalahan. Dan saya mendengar Tuhan bilang kepada saya, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tuhan mati di kayu salib itu, dan Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk kamu, karena kamu adalah pemenang. Melalui darah anak domba, engkau adalah pemenang. Dan mari kita lihat di sini juga satu deklarasi lagi. Semua penyakit,
semua kekurangan di dalam rumahmu malam hari ini. Hari ini apapun atau kapanpun Anda menyaksikan ini, kalau Anda sakit dalam badanmu, Anda akan disembuhkan. Sekarang juga saya mendeklarasikan kesembuhan dari atas kepalamu sampai ke ujung kakimu, dari melalui bilur-bilurnya. Kita patahkan semua kekurangan itu dalam nama Yesus. Semua penyakit akan menjadi jauh darimu dan keluargamu. Itu semua telah dipatahkan oleh kekuatan dari Yesus Kristus. Semua fabrik, semua tisu, semua sel, semua molekul dari dalam dirimu, dari dalam badanmu, di dalam nama Yesus sekarang juga. Di Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26 di sini ditulis firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ayo semuanya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun. Artinya kalau orang tuamu ada kanker, kamu gak akan mendapatkan kanker. Kalau pamanmu itu meninggal, kamu gak akan menerima kutukan turun-temurun. Kamu akan menjadi pematah kutukan itu. Kamu akan menjadi pematah kutukan temurun itu. Kamu adalah menjadi satu-satunya. Kamu akan menjadi orang yang terpilih itu. Mungkin engkau adalah orang-orang yang mereka gak berpikir kamu akan menjadi pendeta. Mereka gak berpikir kamu akan menjadi orang-orang yang mengubah dunia tentang Yesus, menjadi seseorang yang mendorong Yesus ke dalam dunia. Tetapi Tuhan akan menggunakanmu di sini. Dan di ayat 26 di sini ditulis, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Dan di sini ditulis, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan Tuhan menunggumu di sini. Dan Tuhan bilang di sini, dengar, aku sudah mendeklarasikan ini kepadamu, bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, bahwa engkau ada kebaikanku di atasmu, dan engkau akan menjadi pemilik bukan peminjam. Kamu akan memiliki. Kamu gak akan selalu bekerja kepada orang lain. Engkau akan menjadi seseorang yang membangun, memberi bangunan baru kepada gereja ini setelah pandemi ini selesai. Kamu akan menabur benih, dan saya bernubuat ke atas kamu bahwa engkau akan menjadi sehat. Engkau akan menjadi penuh di dalam setiap area dalam hidupmu. Dan saya akan mendeklarasikan, bernubuat kepadamu bahwa gak ada satu penyakit apapun yang akan masuk ke dalam hidupmu. Dan saya akan bernubuat ke dalam hidupmu bahwa engkau akan menjadi pemberi pinjaman bukan menjadi peminjam. Di Ulangan 28 ayat 12 di sini dibilang, saya akan memiliki lebih dari cukup karena ia adalah El Shaddai, dan saya akan memberi dan meminjami kepada orang-orang di sekitar saya. Saya akan berkontribusi untuk kerajaan Tuhan. Ini yang bisa dijabarkan dari Ulangan 28 ayat 12. Di sini dibilang bahwa kita akan menjadi pemberi pinjaman, bahwa Tuhan akan memberi kita lebih dari cukup supaya kita bisa menumpahkan lebih ke dalam kerajaan Tuhan. Betapa menakjubkannya itu bahwa kita akan bangkit dari tempat bergumul menjadi tempat yang diberkati, bahwa kita bisa menjadi seseorang yang memberi ketimbang orang yang menerima. Kita bisa lebih dari orang yang ada di kolam Bethesda itu. Selama 30 tahun lamanya kita meminta-minta, tapi satu hari kita mengalami Yesus. Dan kita malam hari ini kita menyaksikan di sini kita mengalami satu perubahan yang radikal, dan di dalam titik itu kita berubah dari victim menjadi pemenang. Dan untuk membawa pesan bahwa tiba-tiba Anda dari menyedihkan menjadi berkuasa, dan kita berhenti mendengarkan suara dari musuh dan kita mulai mendengarkan suara dari Tuhan. Dan saya akan bernubuat ke atas kamu bahwa engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan, bahwa di akhir tahun ini seluruh keluargamu, anggota keluargamu akan diselamatkan. Setiap orang yang hilang akan kembali, setiap orang yang hilang akan kembali, orang-orang yang bersalah akan bertobat. Inilah yang kita percaya bahwa akan ada kebangkitan rohani yang akan terjadi di sini dan sedang terjadi di seluruh dunia ini. Orang-orang yang sebelumnya nggak memiliki Alkitab sekarang itu di toko-toko kehabisan Alkitab, karena orang-orang sedang mulai memiliki, sedang mulai mau mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu tahun ini sekarang, ya kan? Karena Tuhan akan mendapatkan kemuliaannya. Jadi saya akan bernubuat kepada setiap orang yang berbuat salah akan bertobat.
Semua orang yang telah mundur akan kembali, dan setiap orang dalam rumah tangga akan diselamatkan, dan setiap orang ada di dalam rumah tanggamu akan melayani Tuhan. Di Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 di sini juga dibilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman yang adalah milikmu, firman yang adalah janji untukmu. Ada 8.000 janji di dalam firman Tuhan. Tetapi kita akan melihat kepada orang-orang di luar sana duniawi, dan kita berusaha mendengar kepada Tuhan melalui orang-orang ini, walaupun sebenarnya kita bisa dengar ke Tuhan dari hadiratnya. Dan kita mungkin takut, kita dipenuhi takut gitu ya, bisa teriak di atap, dan mungkin kita berteriak tidak akan ada senjata yang bisa membahayakan kita. Tetapi kita gagal, kita coba berkembang, terus kita gagal lagi, kita dipenuhi takut lagi. Tetapi kita harus di sini yakin bahwa kita pemenang, kita pemenang sampai akhir, bahwa kita akan menjadi sehat, kita memiliki rumah, kita akan diberkati karena ini itu, dan setiap orang di sekitar kita akan diberkati juga karena kita adalah anak Tuhan Allah yang akan terus bangkit kembali, bahwa ada kebaikan Tuhan di atas kita. Dan di sini apapun yang Anda serahkan ke dalam tangan Tuhan akan diberkati. Kita punya 3 bulan lagi. Dan di Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan. Kita punya 3 bulan lagi, dan Tuhan akan mengejutkanmu. Dan saya benar-benar berdiri di atas firman-Nya bahwa Tuhan gak bohong. Ya kan, di Amsal 16 ayat 3 di sini ditulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bahwa akan ada roh multiplikasi yang akan mengalir ke dalam setiap aspek dalam hidupku. Di Mazmur 23 ayat 6 di sini dibilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan, kemurahan, semua kebajikan dan kemurahan. Ketika saya masuk ke dalam mobil, saya bilang, ayo kebajikan, ayo kemurahan, pakai seat beltmu. Ayo pakai seat beltmu, kita akan pergi. Kemanapun kita pergi, ada kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita. Dan setiap langkahku diurapi Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 23, setiap langkah yang ku ambil, saya adalah pemenang karena setiap langkah yang saya ambil telah diurapi Tuhan. Jadi kalau saya tidak yakin, bagaimana kalau saya tidak yakin? Di Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa saya adalah Tuhan, dan saya adalah Tuhan di atas dunia ini, di atas duniamu. Nah, itu artinya kalau Anda sedang mengalami kekacauan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan di atas ketidaktakutan, di atas ketidakkacauan. Alasan kenapa kita banyak sampah di dalam dunia ini karena kita berusaha menjadi Tuhan, melakukan kehendak kita. Bantu Tuhan. Tuhan bantu, sembuhkan apa yang saya mau, Tuhan bantu dan sembuhkan Tuhan, ya kan? Tetapi kita gak mau bilang, Tuhan saya berserah kepada Tuhan. Semuanya saya berikan kepada-Mu, yang tidak menahan apapun Tuhan. Semua emosi, semua perasaan, semua rasa sakit, semua penyakit saya berikan kepada Tuhan. Jadi setiap langkah yang saya ambil akan diurapi Tuhan. Nggak ada satupun dari dagingku, saya mau mati dari dagingku, karena saya tahu apa yang Anda telah rencanakan untukku lebih baik daripada apa yang saya bisa rencanakan, Tuhan. Walaupun melalui setiap rasa sakit, saya tahu di sisi lain ada kemenangan, karena saya adalah pemenang. Saya nggak akan menyerah, karena saya tidak menyerah pada rasa sakit itu. Kita harus berdiri sekarang, dan kita harus dorong lebih kuat lagi hari ini. Dan inilah bagian berikutnya, saya mau memberkati Anda dengan saya bernubuat ke atas Anda bahwa Anda akan berjalan sebagai tanda dan keajaiban dari dunia ini. Dan Anda harus kembali baca Alkitab, ayat-ayat ini, bahwa di Yesaya 8 ayat 18, saya akan berjalan sebagai tanda dan simbol. Mari kita benar-benar di sini hidup
dalam satu dunia yang penuh dengan tiba-tiba, penuh dengan tiba-tiba. Karena Tuhan akan mengejutkan. Saya nggak tahu bagaimana Anda, tetapi saya sangat menyukai kejutan dari Tuhan. Tanda dan keajaiban. Anda akan hidupi hal-hal ini. Anda akan menghidupinya. Mungkin Anda sedang bergumul, tetapi karena Anda berkemenangan, karena Anda kembali berdiri lagi, karena Anda memuji Tuhan di dalam pandemi ini, karena Anda memuji Tuhan di dalam kredit, ya kan? Karena akan dipenuhi dengan tiba-tiba tanda mujizat dari Tuhan. Anda akan hidup dalam supernatural itu. Dan tahukah Anda bahwa hidup dalam supernatural itu adalah alkitabiah, bahwa kita hidup dalam supernatural ini adalah kehendak alkitabiah dari Tuhan kepada kita, dan Anda akan menghidupinya. Anda akan menghidupi dalam kelebihan itu. Dan saya akan bernubuat ke atas Anda bahwa Anda dikelilingi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, dan ada kemuliaan Tuhan di dalam 2021-mu. Ketika Anda meninggalkan 2020, saya mendoakan Anda supaya Anda mulai memiliki pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Dan saya panggil Roh Kudus itu seperti Red Bull. Anda mulai semangat, dan saya akan mungkin bisa hubungkan kepada 3 anak dari pastormu itu. Ada 3 anak itu yang sedang belajar lagu-lagu ini setiap saat, dan dunia ini mulai melihatnya. Dan ada orang-orang yang tidak mengasihi orang dewasa, yang tidak mengasihi gereja karena mereka telah tersakiti di gereja, dan mereka melihat anak-anak ini, dan anak-anak ini mereka lakukan, mereka menyebarkan keindahan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Dan mereka tidak egois, mereka berdedikasi, dan mereka belajar, mereka bangkit dan belajar di sini. Ini yang kita harus lakukan lagi kita meninggalkan 2020 supaya kita bisa memulai 2021 dengan awal yang baru. Dan kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita harus bangkit di pagi hari, dan kita memulai hari dengan Yesus. Jangan bilang gak ada kopi, gak ada perbicaraan, tetapi harusnya bilang gak ada Yesus, kita gak memulai. Ya kan, kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita harus dengan intensi, dengan sengaja meninggalkan hati yang keras itu, yang kita berjalan dengan satu rasa sakit, atau satu kebingungan, atau penolakan, atau hal-hal yang telah terjadi kepadamu selama beberapa tahun ini. Tetapi kita akan masuk ke dalam 2021 dengan bebas, dengan sangat bebas. Dan di sini dibilang di ayat 91, saya dilindungi Tuhan. Mazmur 91, saya dilindungi Tuhan, dan malaikatnya tidak akan membiarkan kaki saya untuk jatuh. Jadi Anda tahu artinya di sini gereja. Kita harus melepaskan malaikat itu, melepaskan malaikat-malaikat ke dalam sekitar rumahmu, ke dalam sekitar situasimu. Berbincang dengan Tuhan dengan apa yang sedang Anda hadapi. Ada beberapa dari kita di sini yang sekarang udah lama gak berbicara dengan Tuhan. Musuh telah membungkam mulutmu dan bilang seakan-akan semua telah berakhir. Tapi Tuhan bilang belum akhir. Selama Anda belum mati, Tuhan belum selesai, karena Tuhan mau mempekerjakan Roh Kudusnya di dalam dirimu. Dan di Mazmur 291 ayat 11 dan 12 di sini dibilang, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan Tuhan di sini bilang dia akan melepaskan malaikatnya untuk menjagamu dan orang-orang yang Anda kasihi. Artinya segala area dalam hidupmu telah dilindunginya. Dan saya mau bernubuat ke atasmu bahwa talenta-talenta, urapan-urapan rohani ada di atasmu. Satu keefektifan di dalam Yesus akan menjadi realita dalam hidupmu. Anda akan menjadi diperlengkapi dalam setiap area dalam hidupmu dengan kasih karunia Tuhan. Anda akan berjalan di atasnya. Dan dengar, Anda akan menjadi senjata yang berbahaya demi kebenaran di dalam tangan Tuhanmu. Kamu akan menjadi berkat, menjadi alat dari Tuhan. Mungkin adalah kambing hitam di dalam hidup lama Anda. Anda adalah pemberontak di dalam, dan sekarang Anda akan digunakan oleh Tuhan Yesus. Anda
Saya bernubuat di atas Anda supaya Anda akan menjadi pemenang jiwa di dalam komunitasmu. Bahwa Tuhan akan mengangkatmu, Anda akan memenangkan jiwa-jiwa dalam komunitasmu. Anak di Daniel 12 ayat 3, mereka yang memenangi jiwa adalah bijaksana. Mereka memenangi jiwa-jiwa adalah bijaksana. Sahabat yang sejati gak akan membiarkan sahabat-sahabatnya pergi ke neraka. Sahabat yang sejati akan menarik mereka ke dalam genggaman surga. Karena Anda ada di sini, Anda ada di sini dan menyaksikan bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak memulai membuat keputusan bahwa saya akan menghidupi hidup terbaik saya dan saya akan menjadi pemenang terbaik, pemenang jiwa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya akan menjadi seseorang yang mendorong tujuan untuk Yesus. Saya akan memenangi jiwa-jiwa saya. Ketika saya masuk ke dalam satu ruangan, saya akan memenangi orang-orang untuk Yesus. Dan Tuhan telah memberikan satu semangat untuk Anda demi orang-orang yang hilang. Dan itu yang musuh sedang berusaha bungkam darimu, karena Anda adalah orang yang akan mengubah dunia ini. Dan Tuhan akan membawa kesembuhan. Dan saya bernubuat ke atasmu bahwa ada kesembuhan di dalam tanganmu. Bernubuat ke atas gereja ini bahwa akan ada orang-orang yang Anda akan menjadi tempat aktivasi. Seperti gereja kami di sini di Limitless, Anda akan menjadi tempat pusat di mana orang akan bertumpang tangan, mereka akan disembuhkan. Gak perlu pendetanya yang bergerak, tetapi setiap orang akan membiarkan Roh Kudus bergerak. Dan Anda akan seakan-akan harus mengusir orang karena mereka gak mau meninggalkan tempat ini, karena kemuliaan Tuhan akan memenuhi ruangan ini. Mereka akan membawa kemuliaan itu ke dalam rumah mereka, ke dalam toko kopi, dan mereka akan membawa kemuliaan ini ke dalam supermarket, dan kemanapun mereka pergi ketika mereka membuka mulutnya, ke dalam bisnis mereka, ke dalam apapun ini. Mereka akan memerlukan Anda untuk menumpang tangan ke dalam orang-orang mereka kasih, karena mereka sendiri yang akan menumpang tangan kepada mereka, dan mereka membawa kemuliaan Tuhan itu dan tangannya itu. Dan saya akan bernubuat bahwa setiap ada kita akan melihat dengan jelas bahwa kita akan mendapatkan pengetahuan itu. Pengetahuan akan apa yang akan terjadi. Tuhan akan mengurapi mata Anda supaya Anda bisa melihat langkah-langkah yang akan Anda ambil di dalam Dia. Dia akan mengurapi Anda. Mereka akan mengurapi mata Anda di Wahyu 3 ayat 18. Di sini dibilang saya akan melihat dengan mata elang. Anda akan melihat seperti dengan mata elang. Akan ada hal-hal di dalam musim ini yang gak akan masuk akal dalam hidupmu, dan mungkin gak akan merasa nyaman, karena ada orang-orang yang sebelumnya nyaman di dalam hidupmu gak akan cocok lagi di sana, karena Anda akan hidup dalam level yang lebih tinggi lagi. Mereka gak akan mau untuk pergi bersama dengan Anda, dan Anda merasakan ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri Anda yang akan mengacaukan hidup Anda, karena Tuhan mau Anda bersandar kepada Dia, dan Dialah sumber keselamatanmu, dan Dia akan membantumu di dalam musim ini, dan Dia akan membantumu melihat hal-hal yang gak Anda bisa lihat sebelumnya. Dan dalam setiap jebakan yang ada di depanmu, Dia akan tunjukkan kepadamu jalannya. Semua jebakan yang musuh telah letakkan di depanmu, Anda adalah pemenang. Anda adalah pemenang. Dan telah ada di dalam perlengkapanmu semua yang Anda perlukan untuk menang. Semua yang Anda perlukan untuk maju ke dalam level berikutnya, ke dalam musim berikutnya dalam hidupmu. Saya mendoakanmu semua gereja. Semua kutukan dipatahkan. Semua kutukan voodoo apapun itu, semua kebingungan, semua ikatan jiwa, semua roh keiri hatian, saya patahkan di dalam nama Yesus. Patahkan di dalam nama Yesus semua kejahatan, semua yang bukan dari Tuhan, semua yang berusaha melekat kepadamu, saya lepaskan dalam rohmu, dalam badanmu, dalam keluargamu, dalam semua asetmu, dalam semua takdirmu. Andalah bebas di dalam nama Yesus. Andalah bebas di dalam nama Yesus. Segala macam depresi dipatahkan, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua roh pembanding-bandingan dipatahkan di dalam nama Yesus. Setiap berkat turun menurun akan bermanifestasi di dalam hidupmu. Setiap berkat turun temurun akan
bermanifestasi dalam hidupmu. Gak akan ada hal jahat yang akan menggenggam hidupmu, dan setiap hal-hal takdir-takdir yang ditentukan oleh Tuhan untuk hidupmu akan dibukakan di dalam nama Yesus. Mereka akan berada di dalam tangan Tuhan, akan ada terus terbuka. Nggak ada hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang akan mengganggu. Apapun yang akan terbuka sekarang di dalam nama Yesus. Nggak ada keraguan di dalam nama Yesus. Nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan, nggak akan ada yang menghentikanmu. Nggak ada rasa marah karena ini nggak terjadi secepat yang Anda mau. Setiap pintu akan terbuka dan terus terbuka di dalam nama Yesus. Dan kunci-kunci dalam kerajaan Yesus adalah milikmu. Di Matius 16 ayat 19. Saya tutup setiap distraksi, setiap pintu kegelapan yang menyebabkanmu untuk memerlukan sesuatu lebih dari Yesus dalam hidupmu. Anda adalah pemenang. Anda gak akan mundur. Anda gak akan mundur, gereja. Jadi saya mau menutup. Saya akan menutup semuanya. Bahwa setiap pintu kegelapan, setiap distraksi, setiap kebingungan, semua delusi atau kutukan, dan saya mau menutup semua pintu itu dalam dirimu, di luar dari hidupmu. Dan saya mau membuka pintu-pintu, jendela-jendela dari Tuhan ke dalam hidupmu. Dan Anda akan hidup di dalam satu surga yang terbuka, akan tinggal dalam satu surga yang terbuka dengan kepala yang terbuka. Dan untuk setiap orang yang mendengarkan ini malam ini di seluruh dunia, mereka telah diingatkan lagi di kepala mereka, kepada mereka yang maju 2 langkah dan mundur 1 langkah, kita hentikan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang membawa kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan kita gak dilupakan, bahwa kita tidak terlupakan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita bukan lagi hamba dari ketakutan, dari kekhawatiran. Bukan lagi hamba dari apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita bukan lagi hamba dari menyenangkan orang lain. Saya adalah pemenang. Dan saya bersyukur Tuhan atas semua doa, semua pemberian dari doa-doa kepada kita dari orang-orang, bahwa hal-hal yang sebelumnya penting bagi kita, Engkau telah lepaskan dari kita, supaya kita bisa berjalan di dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur di Matius 6 ayat 9 sampai 10 bahwa Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadilah di bumi seperti di surga. Bapa, biarlah terjadilah kehendak-Mu di dalam segala area dalam hidup kami. Dan selagi kami menyampaikan pesan ini malam hari ini dengan nubuatan, kami gak akan hidup lagi dengan kekurangan lagi. Kami gak akan hidup seperti dunia, dan kekayaan-kekayaan orang-orang jahat telah disimpan untuk kami. Dan kami ada bersama di letak di mana kami harus berada sekarang untuk menerima berkat dari-Mu, Tuhan. Dan kami doakan teman-teman kami di sini untuk bisa memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal dunia dan memiliki full time, Tuhan, satu hubungan dengan-Mu, Tuhan. Berikan mereka satu kelaparan untuk-Mu, Tuhan, untuk bisa melepaskan hal-hal yang bukan diberkati dari-Mu. Perbolehkan mereka untuk bisa mematahkan hubungan ikatan yang bukan dari-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang telah dimainkan dalam telinga kami, setiap musik yang dimainkan, supaya kami bisa menjaga hati kami supaya tetap murni untuk-Mu, Tuhan. Untuk lepaskan roh-roh kemalasan. Jangan sampai kami bermalas-malasan lagi. Jangan sampai kami bisa berjalan dalam kehendak kami sendiri, tapi kami bisa mengejar-Mu bukan seperti apapun yang lainnya, Tuhan. Kami bisa mengejar-Mu seumur hidup kami. Beri kami satu kelaparan untuk-Mu, Tuhan. Dan kami doakan, kami mau mengakhiri malam hari ini, dan kami mau mendeklarasikan untuk meteraikan benar-benar dari firman-Mu, Tuhan. Dan inilah firman-Mu, Tuhan, enggak akan lama lagi. Inilah janji-Mu,
hal-hal akan terjadi saking cepatnya bahwa kepala kita akan berenang dalam berkat demi berkat demi berkat. Kami gak akan bisa menahannya. Dan kami bilang iya untukmu Tuhan Yesus. Kami akan bangkit untuk menjadi pemenang yang tinggal di dalam satu peluapan berkat-Mu. Amin. Amin. Wow, itu suatu firman yang luar biasa. Wah, puji Tuhan. Ya, hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Ya, itulah yang saya pelajari juga, pendeta. Hidup dan mati. Hidup kita, apa yang terlihat itu bergantung kepada apa yang keluar dari mulut kita. Aku merasa sangat diberkati. Aku yakin Grace juga diberkati. Kami sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Itu sangat luar biasa. Kami hanya bisa mendengar saja. Saya juga memang banyak ngomong, jadi kamu mungkin gak bisa langsung masuk tadi. Itu sangat luar biasa. Aku percaya jemaat-jemaat akan sangat diberkati. Dan kami juga sangat terhormat untuk menyambut Anda. Saya benar-benar mengasihi kalian. Dan lucu sekali bagaimana sosial media akan membuat saya merasa kalian itu semua ini, saya bisa panggil keluarga saya sendiri juga, bahwa bagaimana Tuhan telah menghubungkan kita semua di sini. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan telah memberikan saya firman untuk bisa menuangkan kepada kalian semua di sini satu firman-firman dan nubuatan tentang berkemenangan.